Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is just in my mind. I guess it goes that. Okay with me, baby, okay. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahya Askia Urahmi Abdullah dengan NPM 2211060100. Saya dari kelas 3D. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Dunia pendidikan di Indonesia semakin mengalami perkembangan yang signifikan. Perkembangan ini terlihat dari semakin beragamnya metode pembelajaran yang digunakan. Metode yang digunakan banyak memanfaatkan berbagai media untuk meningkatkan kualitas hasil pembelajaran. Perkembangan berbagai media pembelajaran ini seiring dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, dinamika teknologi yang saat ini mencapai akselerasi yang luar biasa. Teknologi yang dipelajari beberapa tahun yang sudah lalu mulai tergantikan dengan teknologi yang baru, termasuk berbagai cara pembelajaran secara konvensional. Bentuk perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran adalah menggunakan e-learning. E-learning ini sendiri merupakan inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, tidak hanya dalam penyampaian materi pembelajaran, tetapi juga perubahan dalam kemampuan berbagai kompetensi peserta didik. Melalui e-learning, peserta didik tidak hanya mendengarkan uraian materi dari pendidik saja, tetapi juga aktif mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan sebagainya. Materi bahan ajar dapat divirtualisasikan dalam berbagai format sehingga lebih menarik dan lebih dinamis, sehingga mampu memotivasi peserta didik untuk lebih jauh dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian e-learning. E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Pembelajaran elektronik atau e-learning telah dimulai pada tahun 1970-an. Berbagai istilah digunakan untuk mengemukakan pendapat atau gagasan tentang pembelajaran elektronik, antara lain adalah online learning, internet-enabled learning, virtual learning, atau website learning. Ada 3 hal penting sebagai persyaratan kegiatan belajar elektronik atau e-learning. Yang pertama, ada kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pemanfaatan jaringan. Dalam hal ini dibatasi pada penggunaan internet. Yang kedua, tersedianya dukungan layanan belajar yang dapat dimanfaatkan oleh peserta belajar, misalnya eksternal hard disk, flash disk, CD-ROM, atau bahan cetak. Dan tersedianya dukungan layanan tutor yang dapat membantu peserta belajar apabila mengalami kesulitan. Di samping ketiga persyaratan tersebut di atas, masih dapat ditambahkan persyaratan lainnya seperti adanya lembaga yang menyelenggarakan dan mengelola kegiatan e-learning. Sikap positif dari peserta didik dan tenaga kependidikan terhadap teknologi komputer dan internet. Kemudian rancangan sistem pembelajaran yang dapat dipelajari dan diketahui oleh setiap peserta didik. Sistem evaluasi terhadap kemajuan atau perkembangan belajar peserta belajar dan mekanisme umpan balik yang dikembangkan oleh lembaga penyelenggara. Kemudian istilah e-learning ini banyak memiliki arti karena bermacam penggunaan e-learning saat ini. Pada dasarnya e-learning memiliki 2 tipe, yaitu synchronous dan asynchronous. Synchronous ini berarti pada waktu yang bersamaan. Proses pembelajaran terjadi pada saat yang sama antara pendidik dan peserta didik. Hal ini memungkinkan interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik secara online. Dalam pelaksanaan synchronous, training mengharuskan pendidik dan peserta didik mengakses internet secara bersamaan. Pendidik memberikan materi pembelajaran dalam bentuk makalah atau slide presentasi, dan peserta didik dapat mendengarkan presentasi secara langsung melalui internet. Peserta didik juga dapat mengajukan pertanyaan atau komentar secara langsung ataupun melalui chat window. Synchronous training merupakan gambaran dari kelas nyata namun bersifat maya atau virtual, dan semua peserta didik terhubung melalui internet. Synchronous training sering juga disebut sebagai virtual classroom. Kemudian asynchronous berarti tidak pada waktu bersamaan.
Peserta didik dapat mengambil waktu pembelajaran berbeda dengan pendidik memberikan materi. Asynchronous ini populer dalam e-learning karena peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran dan menyelesaikannya setiap saat sesuai rentang jadwal yang sudah ditentukan. Pembelajaran dapat berbentuk bacaan, animasi, simulasi, tes, kuis, dan pengumpulan tugas. Baik, selanjutnya ada komponen yang membentuk e-learning. Komponen bentuk e-learning adalah infrastruktur e-learning, sistem dan aplikasi e-learning, dan konten e-learning. Infrastruktur e-learning merupakan peralatan yang digunakan dalam e-learning yang dapat berupa personal komputer atau PC, yaitu komputer yang dimiliki secara pribadi. Jaringan komputer yaitu kumpulan dari sejumlah perangkat berupa komputer, hub, switch, router, atau perangkat jaringan lainnya yang terhubung dengan menggunakan media komunikasi tertentu. Internet yang merupakan singkatan dari interconnection networking yang diartikan sebagai komputer-komputer yang terhubung di seluruh dunia, dan perlengkapan multimedia yaitu alat-alat media yang menggabungkan dua unsur atau lebih. Media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi secara terintegrasi. Sistem dan aplikasi e-learning. Sistem dan aplikasi e-learning yang sering disebut dengan Learning Management System yang merupakan sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvensional untuk administrasi, dokumentasi, laporan suatu program pelatihan, ruangan kelas, dan peristiwa online. Program e-learning dan konten pelatihan, misalnya segala fitur yang berhubungan dengan manajemen proses belajar mengajar seperti bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem penilaian, serta sistem ujian online yang semuanya terakses dengan internet. Konten e-learning merupakan konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system. Konten dan bahan ajar ini bisa dalam bentuk misalnya multimedia based content atau konten berbentuk multimedia interaktif seperti multimedia pembelajaran yang memungkinkan kita menggunakan mouse, keyboard untuk mengoperasikannya, atau text based content yaitu konten berbentuk teks seperti pada buku pelajaran yang ada di wikipedia.org, ilmukomputer.com, dan sebagainya. Bisa disimpan dalam learning management system sehingga dapat dijalankan oleh peserta didik kapanpun dan dimanapun. Sedangkan pelaku utama yang ada dalam pelaksanaan e-learning ini dapat dimaksudkan sama dengan proses belajar mengajar konvensional, yaitu perlu adanya pengajar atau dosen yang membimbing siswa atau peserta didik yang menerima bahan ajar, dan administrator yang mengelola administrasi dan proses belajar mengajar. Baik, yang terakhir ada manfaat e-learning, dan pemanfaatan e-learning ini dengan baik dapat meningkatkan hasil pembelajaran dengan maksimal. Beberapa manfaat dari e-learning diantaranya dengan adanya e-learning maka dapat mempersingkat waktu pembelajaran dan membuat biaya studi lebih ekonomis. Yang kedua, e-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan materi. Yang ketiga, peserta didik dapat saling berbagi informasi dan dapat mengakses bahan-bahan belajar setiap saat dan berulang-ulang. Dengan kondisi yang demikian itu, peserta didik dapat lebih memantapkan penguasaannya terhadap materi pembelajaran. Kemudian, yang dengan e-learning ini proses pengembangan pengetahuan tidak hanya terjadi di dalam ruangan kelas saja, tetapi dengan bantuan peralatan komputer dan jaringan, para siswa dapat secara aktif dilibatkan dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada manfaat e-learning bagi dunia pendidikan secara umum, yaitu yang pertama, e-learning ini fleksibilitas secara tempat dan waktu. Yang kedua, independent learning. Independent learning ini memberikan kesempatan bagi pembelajar atau peserta didik untuk memegang kendali atas kesuksesan belajarnya masing-masing. Artinya, pembelajar atau peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan kapan akan mulai, kapan akan menyelesaikan, dan bagian mana dalam satu modul yang ingin dipelajarinya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, biaya. Banyak biaya yang bisa dihemat dari cara pembelajaran dengan e-learning. Kemudian yang keempat, fleksibilitas kecepatan pembelajaran. E-learning dapat disesuaikan dengan kecepatan belajar masing-masing siswa. Yang kelima, standarisasi pengajaran. Pelajaran e-learning selalu memiliki kualitas sama setiap kali diakses dan tidak tergantung suasana hati pengajar. Yang keenam, efektivitas pengajaran. Yang ketujuh, kecepatan distribusi. Yang kedelapan, ketersediaan on demand atau e-learning dapat diakses waktu-waktu. Kemudian yang kesembilan,
Otomatisasi proses administrasi. E-learning menggunakan suatu learning management system atau LMS yang berfungsi sebagai platform pelajaran e-learning. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.